Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membuat presentasi untuk tugas bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Pernahkah kita mendengar kata ceracak, cerih, atau tanglung? Jangan merasa aneh. Seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut, kita sama. Saya baru tahu ada kata-kata itu setelah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keracak artinya melonjak-lonjak. Cerih artinya sisa atau ampas, sedangkan tanglung artinya lentera dari kertas atau lampion. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada begitu banyak khazanah kata yang sering kali terucap dan terungkap baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan kita. Harus kita akui, kita miskin khazanah kata bahasa Indonesia. Dari 91.000 lema, kata atau frasa masukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berapa persen yang kita ketahui? Saya yakin tak sampai 80%. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca, atau malahan sekedar jadi pajangan di rak perpustakaan sekolah. Padahal, kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik kamus adalah sebuah keharusan. Ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itu, kali ini saya akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa, ragam bahasa Indonesia, dan pengaruh bahasa asing di Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai saat dicetuskannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kaitannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sangat penting, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dan latar belakang nasional, sosial budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebagai bahasa negara, berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap, baku, sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Fungsinya yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal kegiatan atau peristiwa kenegaraan, baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan segala hal dalam konteks pendidikan. Yang ketiga adalah bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk perhubungan dalam segala hal pada tingkat nasional seperti pada perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, serta teknologi modern. Maksudnya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam memperkaya budaya dan meningkatkan iptek dengan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Bahasan berikutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Seiring dengan perubahan masyarakat, bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Bahasa Indonesia memang banyak ragamnya. Hal ini karena bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam ragam penuturnya. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya ataupun latar belakangnya. Ditinjau dari media dan sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari: yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan adalah memerlukan orang kedua,
tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperlihatkan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik wajah, serta intonasi. Ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah tidak memerlukan orang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Berikutnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh dari ragam dialek adalah gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi adalah saya udah baca buku itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengaruh bahasa asing di Indonesia. Lebih mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, juga penggunaan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita semakin diperparah dengan saling seangkarutnya kita dalam bercakap. Dengan fasih kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya, alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih kata sorry, atau menyebut boring daripada bosan. Barangkali penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan agar terlihat hebat di hadapan lawan bicara kita. Namun, bisa jadi kata bahasa asing itu secara otomatis terlontar begitu saja di mulut kita. Sudah jamak digunakan oleh orang kebanyakan. Ini aneh. Kita seakan tidak bangga dengan khazanah kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Hal yang sama terjadi dengan penamaan tempat atau produk. Kalau kita keluar rumah, di sepanjang jalan kita akan menemukan begitu banyak kosakata bahasa asing yang bertebaran di papan nama gerai toko, rumah makan, penginapan, dan seterusnya. Tujuannya jelas, yakni agar tempat-tempat itu berkesan elitis, menaikkan gengsi. Secara negatif, kita lantas bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidaklah elitis, tidak mampu menaikkan gengsi. Sungguh ironis. Sementara itu di dalam rumah, kotak televisi kita juga menyuguhkan beragam produk lokal yang selebih percaya diri dengan menamai dan atau mengiklankan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing. Apakah hal ini salah? Tidak. Benar-benar itu wilayah moral dan gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita tidak termasuk di dalamnya. Kefakiran berbahasa Indonesia itu perkara yang jauh lebih dalam, menyangkut soal martabat kita sebagai sebuah bangsa. Contoh bahasa asing yang sering digunakan sebagai bahasa Indonesia, seperti yang pertama seafood, yang itu adalah dari bahasa asing. Yang sebenarnya yang kita harus tahu bahasa Indonesianya yang baku adalah boga bahari. Lalu ada catering, yang sebenarnya bahasanya adalah jasa boga. Spring bed, yang aslinya adalah ranjang pegas. Gadget, yang aslinya bahasa Indonesia adalah gawai. Dan juga blender, yang bahasa Indonesianya adalah mesin pencampur. Kita masuk dalam kesimpulan. Sejak diserukan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 dan lalu diresmikan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi salah satu penanda utama dari entitas kebangsaan kita. Ia hadir sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional. Dengan kata lain, bahasa Indonesia dipilih sebagai perekat di antara keanekaragaman bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia berada di atas semua bahasa lokal. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai golongan suku pun diikat perasaannya sebagai satu bangsa
yang sama, yakni bangsa Indonesia. Kemudian juga, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi ciri keberadaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif bagi terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar. Dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Maka, martabat bangsa kita sejatinya dipertaruhkan ketika kita malah menjadi seorang fakir dalam berbahasa Indonesia. Lebih percaya diri dengan memakai terminologi bahasa asing daripada khazanah kata bahasa Indonesia. Jika hal itu tidak kita sadari, bisa-bisa bahasa kita menjadi kelas 2 di tanah airnya sendiri. Kita tidak ingin martabat bangsa kita dipertaruhkan, bukan? Maka kita tidak ingin bahasa kita menjadi bahasa kelas 2, bukan? Lantas, apa yang bisa kita perbuat? Yang terakhir adalah saran dari saya. Pertama-tama, kita mesti mencintai dulu bahasa kita. Ada adagium yang mengatakan, cinta itu menggerakkan segala sesuatu. Maka, ketika kita mencintai bahasa Indonesia, hasrat kita pun terdorong untuk semakin belajar lebih dalam tentangnya. Semakin bangga menggunakannya. Tanpa cinta, tak ada kebanggaan. Kemudian, menimbang gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita, maka kita mesti menebusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Salah satu caranya adalah sedia untuk membolak-balik kamus besar bahasa Indonesia. Di sana kita akan menemukan kekayaan khazanah kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Para guru di sekolah punya tanggung jawab besar untuk mengenalkan siswa didiknya sejak dini pada harta karun bahasa Indonesia tersebut. Selanjutnya, berhenti mencampur adukan terminologi berbahasa asing dalam percakapan. Bukannya nampak keren, malahan menjadi terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-sepotong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menurut hemat saya malah menunjukkan tingkat pengetahuan kita yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Menggelikan. Kemudian yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwasanya bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor 1 adalah bahasa Indonesia. Maka, mari mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Sekian video presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.